Deh, kalau mau sana anda mau lama lah sebulan, kira 2 bulan lebih sana ya. Lah ndak lama motal itu lah. Itulah agak kaku jadi Gara-gara pandemi. Kini wak kamu lihat. oh mulai ya, berikhtiar balik ya. Ya. Yes, total lama is back. Biarlah kini dan jauh Hidri dan Bamani Palua Bakar Rajo sampai subuh. Terima kasih untuk sana yang selalu bertanya dan selalu menunggu otak lama. Jadi sama-sama mengerti saya sana. Jadi mencari bintang tamu sangat susah di zaman. Makanya cari tamu yang ndak bintang le kan. Sana lu tahu le tu yo. Opening nggak lu ya? Ya, Mungkin sana peraga ada opening ada kata kareh kan. Top kare. Yes, welcome back to otak lama bersama saya di Kota Indi Channel of the CG Indi Jakarta. Kare. Oi. Iya. Oke, siap. Dan itu skill itu. enggak loh. Itu teks ada reading teks bisa dipelajari. Itu dia giana orang teks nak pahalu tentu bisa betul. Ya beda pacik lah, beda muncul. Jadi sana kalau mungkin tamu ambo untuk Kota Lama awal sekaligus spesial. Mungkin sana beberapa dari sana masih terlihat asing wajah seorang Ari Putra. Ya, Ari Putra, putra Bukit Tinggi asli. Iya. Ya, Bukit Tinggi. Layu Bukit Tinggi. Layu Bukit Tinggi. Ya, apa agam? Baso, ama agam yo. Di mana? Di kaki Gunung Merapi, Pasasari ya, naik kate Batu Palano. Tapi hari rayo ama pulang ke Pasaman karena Inyak dulu kan PNS. Jadi dinas pertanian ditugaskan di Pasaman, jadi keluarga ama lah menetap di Pasaman, ama lah iya di Pasaman. Oke, siap. Ari Putra aku adalah seorang jadi yang paling nyaman disebut gitu, Bro. Kalau awak Sebagai- orang kan menyebut banyak pekerjaan yang sejenis awak tuh Konsultan. ya political consultant ya, konsultan politik atau political strategist gitu biasanya orang politik awak lebih banyak di politik. Jadi kalau Dadayu mencari berita-berita politik, mencari tokoh-tokoh politik, ya seketik banyaknya awak ada berinteraksi lah orang-orang tuh gitu. Di belakang pasti ya. Di belakang, kalau di Mungku awak main politik kan, jadi biasanya orang menyebut konsultan, tapi kamari awak merasa kok kurang pantas gitu awak disebut konsultan. Kan konsultan tuh untuk konsul gitu. Jadi awak nak pandai pakai kamera, awak nak pandai buat vlog, awak konsul kada Dayu. Nah orang gue pandai main politiknya, Tapi tentu aja konsul kawak lah. oh gitu. Nah jadi awak mendefinisikannya lebih tapenya mungkin disebut think tank lah. Think tank. Jadi think tank itu orang yang apa namanya? Bisa membantu orang dalam merumuskan pikiran-pikirannya. Misalnya Dadayu politisi, Ri bantu ambo menulis pidato. Idenya iko. Oke, gitu. Coba rumuskan gitu. Ambo nih buat sosial media misalnya. Oh, Pak Iko brand identity-nya Iko segala macam Iko. Jadi Mencakup satu bidang tuh. mencakup sadulah bidang yang terkait dengan politik sih sebanyak salamuku. Makanya ambo buat total politik kan. Jadi awak punya YouTube channel namanya Total Politik. Itu sebenarnya tidak media, tapi awak nih membuat wadah untuk orang-orang yang kerajo di dunia politik dan tertarik dengan konten politik. Oke. Untuk punya ruang diskusi gitu sebenarnya. Karena Kiko dan Ayu, kalau kita lihat di dunia digital hari Kiko, ada 2 jenis. Jadi kalau kita lihat data keseluruhan dari seluruh pengguna media di Indonesia, itu ada 23% orang yang setiap hari itu membaca berita politik. Gadang loh 23%. Tapi dari 23% itu ada yang kita nyebutnya partisan. Karena awak suka kada Dayu, ya sadolah soal Pras Teguh tuh buruak sih menurut awak. Pras Teguh buruak. Ya, karena awak suka kada Dayu. Nah, kira-kira itu partisan disebutnya. Karena awak suka Pak Jokowi, makanya Pak Prabowo itu buruak sadolahnya. Iya. Karena awak suka Pak Prabowo, Pak Jokowi itu buruak sadolahnya. Mayoritas itu.
di pembaca politik. Tapi juga ada orang yang menurut awak itu penikmat konten politik. Nah, awak tuh menyasar yang penikmat, orang-orang yang bisa diajak dialog, diskusi, oh ada fenomena politik iko, apa penjelasannya gitu misalnya. Nah, itu yang lebih banyak di channel awak sebenarnya. Karena ya itu tadi balik awak masuk ke politik yang akhirnya berkesimpulan politisi itu tidak perlu konsul ke orang karena lebih cadia berpolitik pada awak gitu kan. Berarti bisa diekspos nggak salah satu siasi tokoh yang dipacik kini gitu? Kini ndak etis soalnya Bu ya. Oh gitu. Nah, ada beberapa lah kalau gini, tapi yang dulu pernah dengan nama Bupati Yoyo Rio Sudibyo, Bupati Batang Jawa Tengah. Awak itu dari lebih dulu keliling Jawa Tengah 35 kabupaten kota daripada keliling Sumatera Barat 9 balik kabupaten kota. Yeah. Jadi 9 balik kabupaten kota itu bahkan Kamentawai aja belum pernah sampai gini lah. Tapi kalau Jawa Tengah, awak ala pai lahir ada yo. Jadi mereka sana, jadi si Ariko nan sajauh kok dengar kontribusinya di peta perpolitikan nasional kayaknya di pusat ya. Ya, jadi cukup aktif gitu kan. Jadi mau kau tertarik ambo untuk majak otalama spesial sekali kok. Tapi kalau awak dari dulu sebenarnya basic peneliti dah. Jadi awak kan kuliah di UI dulu. Kuliah di UI. Ya, sosiologi. Tapi itu dulu, itu lahir di Bukit. Awak lahir Bukit, SMA Bukit, SMA 1 Bukit Tinggi. Ya. SD Bukit, SMP Bukit, SMA 1 Bukit Tinggi. Kok tahu sebuah ya, Pak? Udah di mana SMA? SMA 1 serius? SMA 1 mana ada? Pengke. Itu beda awak kan? Pengke, Pak. Ya, awak tengah SMA 1. SMA 1 Bukit Tinggi. Wih. Siap tuh baru ke UI. Jadi awak dulu kok korban dah. Korban udah pasti pernah dulu di sekolah tuh ya. Pajak aku tak punya masa depan. Pasti ada guru yang pernah ngecek bentuk tuh. Kira-kira gitulah. Aduh sih cuman ndak kawak dong. Ya masih ada guru yang ngecek pajak aku tak punya masa depan. Jadi awak tuh korban itu dulu dah. Masih ingat nggak nama guru Isya? Lah meninggal aja ndak etis lah orang lah meninggal. Jadi kalau biasanya kalau yang elo-elo asabian berarti ini orang lah meninggal, beliau lah meninggal, tapi awak sebagai murid ada hal baik yang awak dapat juga. Tapi berarti mada selayaknya anak-anak Bukit zaman itu. Ya betul. Celereng lambu. Iya. Iya cabut. Mencari ladies. Makan nasi podong, Don Raya, minta sebeng kayak itu. Iya, sebeng koste dari koste. Aku mbak sambal nasi tadi juga. Barang gue nasi podong dulu masih 6.000 ada. Bisa makan 3 orang. Berarti zaman mana begitu jauh lah ya. Jadi karena arah gue pasaran masih sama. Iya, 5.000 6.000 gitu kan, dapat sebeng gomok cancang kan. Sampai ke gomok cancang. Di UI ada jurusan sosiologi dulu. Sosiologi. Nah, awak tuh dulu pergaulan wak mungkin tidak jauh beda sama Dadayu mungkin di Bukit Tinggi. Masih wak kita tuh anak nongkrong gitu ya. Kabarnya Riko nak underground lah kan? Awak nak band dulu kan? Underground atau festival? Festival lah. Oh beda Pak. Festival. Awak dulu SMP underground. SMP sempat underground? Iya, SMP sampai Bukit Tinggi lu kan? Mainan dulu? Anak pang main kan? Lagu skinhead dulu kan? Apa lithium main bass dulu. Awak dulu kenakalan wah ya cabut baca kak mabuk paling dulu kan nyet deh. Kalau masuk ada kan apa selanoy. Nah, tapi smekek. Tahu kan smekek kan? Ayo. Nggak ada daya tariknya Wak, untuk masuk ke kelas dah dulu dah. Karena tiba masuk ke kelas anak yang berbeda. Karena awak tuh kan sekolah latar belakang Wak beda-beda dah. Yeah. Kalau kawan-kawan yang maaf ya, yang anaknya PNS, anak apa orang gayanya polisi mungkin. Polisi profesional, biasanya di keluarga lah tertib gitu ya. Lah diajar sama orang tuanya lah tertib. Nah, orang Gayawa kan orang pasar dah. Amak wah ngalih di pasar teh dulu. Kini Tanah Abang. Ngalih baju. Samo juga. Gamis. Ngalih baju pedus. Orang balai lah. Orang balai
awak layar teh kain dah. Itulah istilahnya. Gali layar teh kain, gadang dipasang, awak manggalih awak diletakkan di bawah meja, dilaluan dia awak di bawah meja dulu sama awak manggalih. Namanya orang di pasar kato-kato guys. Perilaku kan ndak seperti orang yang di kantor-kantor yang lebih teratur, yang lebih ada aturannya gitu ya. Betul. Nah, jadi anak-anak bentuk awak kok pas masuk di sekolah basobok lah aja orang-orang yang latar belakangnya bentuk Pak Kecet tadi, orang kayaknya terdidik segala macam itu kan. Orang kayaknya terdidik, PNS. Jadi, kontras mana ya? Kontras kan, akhirnya awak masuk kelas, awak jadi berbeda karena guru awak kan PNS kan. Guru kok sama jo amak kawan awak yang anak PNS kok kan. Jadi bahasanya lebih sesuai. Jadi anak-anak lebih yang struktural. Iya, anak-anak yang berbeda bantu awak. Tuhan, mengapa hari berbeda Tuhan? Iya kan, kita berbeda ada. Kita kok awak anak pasar. Yo bentuk udah kecil tadi kawan-kawan awak yang PNS mungkin enggak tahu, anak PNS mungkin enggak tahu nasi pondo, mungkin gitu enggak salahnya gitu. Anak-anak yang anaknya anak profesional gitu, anak apanya karajo di bank, enggak tahu yang bentuk itu doh. Ya, semua ibaratnya Ardi Bakri itu enggak tahu ke kalau token itu berbunyi di bawah 20 KWH. Enggak tahu aja udah bunyi itu. Tapi Ri, sorry potong ya. Itu tuh adalah itu tuh adalah nilai apa ya? Nilai yang sangat mahal wak cerituan kini gitu. Jadi awak menyasar. Enggak usah menyasar. Enggak usah menyasar. Sebab ya masing-masing awak pasti punya nilai kenakalan masing-masing, kadar kenakalan masing-masing. Nakal di masa lalu tuh yang harus dibayangkan adalah awak bisa enggak menggalak itu di masa depan. Bagi awak gitu. Akhirnya awak kan galak kan mencari masa lalu kan. Ya, awak yakin lah kutu buku tuh ndak ada yang dicari tuannya kini. Nah, itu dah. Ya. Kebayang ndak cerita kutu buku kan? Bro, waktu itu ada buku buku itu lucu nak cerita. Cover lucu tuh warna-warni bukunya. Takana ndak Bu, ibu guru tuh lupanya membawa rumus waktu itu. Ya, kan udah lucu kan. Waktu disuruhnya apa yang panjang. Tak lama kan. Cuman kalau ada siapa tuh pernah dibawa dulu tuh cewek tuh kan. Ada yang tagak di semeta ruang kau dapet dan si awak gitu, kan? Ada pernah mau unggun dalam kelas. Awak dalam lokal pernah mau unggun lu dah. Awak bakar tong sampah. Kebakaran coba. Ya model-model itu. Nah, istilahnya bukan membenarkan bukan itu. Apa ya, cuman ndak ada yang disasai dong. Cuma malahan itu banyak pelajarannya gitu kan. Jadi apa pelajaran? Iya banyak. Jadi ketika mereka awak gadang di balai lo, cuma nak di Baso gitu. Jadi kawan kampung apa awak Baso? Iya. Kawan itu banyak yang dumua teh awak gitu. Jadi awak capek gadang. Nah gitu. Jadi ketika awak dan rombongan awak dan leting anakku lah di umur 7 atau 20 awak selesai gitu semua juga bawa TikTok gitu gua udah kering lu baru nyebur gitu kan yang gini-gini waktu itu awak SMA di Bukit Tinggi dan melewati masa-masa sulit awak bagi awak sih Bukit Tinggi itu adalah apa ya sampai playground gitu arena bermain yang membuat awak jatuh terluka gitu ya beraja tagak balik jalan balik setelah awak lah mulai bisa jalan barulah awak ke Jakarta gitu dan waktu itu banyak vonis-vonis yang menurut awak kan lulus SMA tuh nak langsung masuk UI dah nganggur awak setahun dulu dah jadi awak nganggur setahun dan di saat nganggur tuh banyak lah orang ngecek nak mungkin lah ngeterima situ susah apa segala macam gitu kan tapi awak beraja setahun akhirnya awak terima nah disitulah titik balik awak sonanya dimana awak bisa menggalaan masa lalu awak itu jadi ketika kita lah divonis apa yang akan memvonis awak itu kan sebenarnya percaya aja usaha itu kan tidak pernah mengkhianati hasil gitu ketika kita konsisten taruh kita baru payo taruh gagal tagak balik pasti akan masuk juga jalannya. Nah, awak masuk UI dah setelah setahun nganggur tuh dah. Nganggur tuh setahun tuh dah tahu dah 150 soal SPMB bahasa sehari dah. Sehari 150 soal.
Udah bayangan tuh selama setahun. Ndak juga lulus kok ya lah takdir kok kan. Kan gitu aja awal kerajuan sarulah syariatnya mah. Udah aja kan terima kan berarti lah takdir kan. Siap, mantap. Nah, jadi disitulah awak berubah dah. Nah, sebenarnya awak nak menggadang-gadangan kampus wak. Apa untungnya kuliah di Tampek Bantu UI? Kalau materi kuliah di internet lah sadolahnya. Yang menguntungkan awak adalah pertama awak akan kompetisi dengan orang-orang yang di atas awak. Iya. Udah bayangan awak masuk UI itu tak kaji badan wak dah. Tak kaji badan awak pertama kali dah. Batu dah. Kawan sekelas wak lahirnya di Chicago. Kawan sekelas wak inyaknya pendiri FISIP UI. Kawan sekelas wak bini wak gini ya, orang rumah wak gini pernah 6 tahun di Amerika. Ikut apa jamaknya kuliah S3 dulu di Athens, Ohio, Amerika. Artinya apa? Bahasa Inggrisnya pasti ancak. Gue satu hal aja ya yang wakecian ya. Satu hal aja gua. Bahasa Inggrisnya pasti rancak mana dah. Kalah lawan ada apa-apa di kampung doh. Iya. Pasti rancak mana bahasa Inggrisnya orang-orang. Ya kalau dibanding awak tuh awak mau dari kawan supir angkot Cingkariang kan. Iya kan? Ini supir angkot juga kawannya, tapi di Amerika. Beda lokasi. Ya, minimal bisa bahasa Inggris. Jadi poin Pak ini untuk cie aja. Di mana waktu itu bahan bacaan kuliah 80% bahasa Inggris dah. Baca Jawa anak kampung. Kawan-kawan gua kecewa apa. Nah, disitulah titik balik awak dah. Ketika awak mulai berkompetisi dengan orang-orang terbaik gitu. Nah, di situ awak mulai dan ketika itulah lama kelamaan awak bisa dapet atensi di waktu aku kuliah di UI, awak ya ndak buru-buru mana, awak bisa nyelesain S1 selama 3,5 tahun. Oh, cum laude. Nah, 3,5 tahun. Awak sama tuh cum laude, cuman dek menenggang kawan-kawannya kan, tapi undur sudah. Ya serius. Awak undur tahun tahun lebih gitu. Ya, Dadayu. Awak loyal ke kawan-kawan wak gitu. Ya, Dadayu di kampusnya itu bukan mahasiswa, tapi donatur. Donatur, awak tuh kan dua dulu. Tapi di UI itu perhatian banyak ya. Contoh mereka nan siapa tahu awak ya. Orang Minang kadang di Minang kuliah ke UI, beraktivitas seorang mahasiswa aktif bla bla bla, munculnya naiknya sampai kini di titik yang ancak di dunia politik lah ya. Misalnya. Mungkin banyak di pejabat atau yang lain di bagai-bagai ada di usaha. Cuman yang tak expose ke media kayak misalnya kayak kawan Valdo Maldini misalnya. Valdo Maldini, politisi. Ada lo Iman Usman namanya. Ruang guru ya. Ruang guru itu juga gadang di kampung kan? Kadang kuliah di UI. Ya, fakultas yo, Wak. Kalau Iman Usman fakultas ya Wak, yang punya ruang guru. Awak cari harta kekayaan Iman Usman tuh lah 5 triliun. Jawa sensor kalau pas 5 triliun. Nah, ada di majalah kan. Sabiar aja kan ada di. Kalau tidak salah Wak, sampai 5 triliun kekayaannya Iman Usman. Umurannya di bawah Wak setahun 30 kali ya, baru. 5 triliun tuh ibu ya. Paling 30 malah mau itu ibu. Nggak serius, gitu. Udah tahu APBD Pasisir Selatan Bara? Nah pastinya nggak sampai sih, nggak sampai sebanyak PTC. 1,7 triliun setahun dah, 1,8 triliun. Dengan PT 1,8 triliun tuh lata bangun di jalan, lata bayar di gaji PNS. Kira-kira apa kabar Iman? Iman 5T gitu kan. Nah, jadi poin Wak, ketika masuk ke situ yang paling membuat awak terbantu itu adalah kompetisinya. Awak kenal orang-orang yang memang ya udah bayangan lah kawan sekelas wak juara kelas dari seluruh Indonesia gitu dah. Juara kelas awak aja di kampung awak sakit hati celiaknya kan. Awak nyontek keduanya ke guru. Khusus Indonesia. Khusus Indonesia masuk situ. Nah, jadi ada keberagaman kultur, awak kenal banyak kultur baru. Nah, disitulah awak mulai tertarik dengan dunia politik sebenarnya. Nah, karena apa dah? Ini kok menarik kok dah. Kenapa awak masuk ke dunia politik? Jawabannya simpel, karena awak orang Minang.
Yang mana waktu awak kuliah itu senior awak orang-orang Minang kok sedang mekar di banyak lembaga-lembaga think tank politik di Indonesia. Yang lah terjun ke dunia Yang dulu langsung ya. Iya. Nah, orang kok lah Yang catatannya dari UI ya. dari UI. Oke. Nah, dan itu kebanyakan orang Minang sekolahnya. Jadi kalau nanya orang Minang tuh orang Minang dejaknya dulu. Nah, itu sesimpel itu sebenarnya alasannya kenapa awak Estafet lah ya. masuk ke politik awalnya. Ya, namanya awakku bukan politisi, tapi profesional yang bekerja di dunia politik. Ya kalau udah tahu, ya cerita-cerita soal pilkada, soal awak lah banyak lah ikut pilkada se-Indonesia ya. Lah tahu cara-cara mainnya orang-orang gua sadulah ya lah mencaliak langsung lah gitu. Nah di situ awak Karajo sampai awak Karajo itu lembaganya Amerika USAID ada di proyeknya namanya program representasi. Awak pernah Karajo di situ. Tapi basis di Jakarta aja. Di Jakarta pernah Karajo di lembaga punyanya yang dapat hibah dari AusAid dari Australia pernah gitu. Perjalanan ide awak ya dalam awak sampai di bakawan lah jo banyak politisi ya. Ya awalnya karena itu tadi karena awak orang Minang zonanya. Nah kebetulan waktu itu ada Bang Andrinov Caniago yang pernah jadi Menteri Bappenas. Iya. Nah, beliau kan punya lembaga namanya Cyrus. Awak pernah bantu beliau. Ada Bang Hasan Nasbi namanya punya lembaga Cyrus Network namanya. Tuh hari di belakang tuh. Awak ikut bantu-bantu beliau jo awalnya orang Minang jo. Jadi hampir di sadolah lembaga-lembaga gadang waktu itu banyak orang Minang dah. Jadi awak kalau dadayu banyak di kontennya datangin orang-orang Minang yang jadi artis gitu ya. Manuri ada di bidang non entertainment orang Minang tuh lebih banyak yang sukses sebenarnya. Banyak dan Gadang-gadang. Bahkan yang maaf ya yang bukan memaksud mengecilkan etnis lain gitu ya. Yang magiah Karajo untuk orang-orang non Minang kok malah pegawainya kebanyakan bukan orang Minang gitu kan. Itu emang lah umum sih lah. Iya. Nah, sorry Dek. Apa bentuk kontribusi Ari untuk peta perpolitikan Minangkabau Sumatera Barat? Nah, tapi kabarnya Ari ada di belakang Valdo. Nah, awak kawan diskusi lah, karena awak kan sangkatan jo Valdo di kampus dulu kan. Berarti secara personal perkawanan. Awak jo Valdo, yo jujur-jujuran aja awak tak pernah minta pitih ke Valdo. Masa iyo? Tanya Valdo kok aja. Tanya aja. Nggak, masih wak relasi wak jo Valdo tuh bukan klien tapi kawan. Awak nggak pernah punya professional agreement, nggak pernah ada. Jo Valdo nggak pernah ada. Tapi ya awak kawan diskusi dan banyak kalau ada jaringan wak yang Valdo perlu awak bantu, kalau ada jaringan Valdo yang awak perlu nyo bantu pula gitu. Jadi karena bada ya awak kenal Jo Valdo tuh sebalun ninyo bantu gini di kampus dulu. Awak masuk kampus foto Valdo Maldini sekadang tutui jalan tuh dia fotonya dulu. Sebagai apa dulu? Nyo ketua BEM UI kan dulu kan. Nah, jadi nyo sangat populer dan ndak ada anak UI di Maswa yang ndak tahu siapa Valdo. Iya. Apalagi orang Minang, pasti awak punya ikatan yang lebih walaupun awak ndak dake Jo Valdo waktu SMA awak ndak dake, waktu kuliah ndak dake. Wah, semua sampai gini ndak dake Valdo. Tapi gini kok karena nyo masuk ke politik, awak kalau nyo jujur-jujuran ya, awak lebih dulu Karajo di politik daripada Valdo. Iya. Valdo tuh kalau dilanjutannya gini tuh lah Karajo di Tesla nya mungkin tuh. Wih. Kalau kuliahnya dilanjutannya ya. Jurusannya? Nyo fisika. Fisika di Inggris pun fisika material. Di Imperial College London itu kampus terbaik untuk teknik di Eropa. Nah terakhir nih, ada nggak semacam quote lah untuk generasi muda, baik itu mulai dari nyolah tamai SMA, kama kuliah atau setelah kuliah kama den le gue cocok jo jati diri, passion den sebenarnya gue. Tando-tando anak muda Sumbar sukses itu adalah masuk channel Dayu Koto.
Siang sih udah pertama. Pasko. Nah, tapi kalau awak sih saran untuk kawan-kawan, jangan takut divonis apapun. Apapun yang akan terjadi di Mungko, kita harus siap, itu aja. Okay. Jangan terlalu jangan terlalu down apabila dapat vonis A, B, C, D, F, G. Ampakah Iya. kami sukses kan musuh aku Iya, itu dalam hati kan. Perasaan angku ndaknya sukses gitu. Semuanya kecil Om Masko jangan bertanya juga orang. Orang tuh saya ndak lu sukses. Nah, lu jawaban dari orang tuh kan ditunggu gitu. Oke. Terus itu yang paling penting sih oke, menurut saya. Dan Tarago Mudo pebanyak mandanga. Talingo duo mulai cie. Hati dibuka di lapangan. Itu saja. siap. Yang paling pernah udah. Jadi itulah Berarti wala sukses gini kalau masuk channel Dayu Kota. itu tuh semacam cambui sih tuh Ambo sana. Jadi Ambo lah lalai di YouTube segala macam gitu kan. Iyalah, oke lah. Iku Rano Karno loh yang masuk channel ko loh. Gilo kan. Makasih Om. Pokoknya apa yang di kerajuan aja dulu. Yang pertama pasti buruan. Peloan deh. Oke Ri, terima kasih Ri. Mudah-mudahan sadu urusan hari dimudahkan, Amin. berjalan lancar, Amin. sehat Amin. sadunya Amin. keluarga. Amin. Sukses dan tolong-tolong Mak Yori. Jadi dah. Cari nak bintang tamu sehari ke janji tadi. jadi. Ari Lesmana, Ya. Fadlizon. Ya, Oke ya. Siap. Aman, Oke, tunggu aman. sana. Mudah-mudahan Ambo tetap semangat. Ya, tekan tuang sana. Ya, kalau tak nak subscribe taruhnya Ambo akan semangat. Minta subscribe dulu. Mulai minta subscribe. Oke, salam komandi Paluah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.